Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, agungkan namanya, sembah dan puji Tuhan, sebab Dia layak terima puji sembah umatnya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang berkuasa Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Ya, Kau yang layak ditinggikan, dipuji, dan disembah. Biarlah segenap umat-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama
namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami, seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tawari pasal 8 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir, menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atau pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka. Dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaran anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir. Dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Amin.
Bapak Ibu, Salomo bukanlah raja yang cepat puas dan berhenti berkarya. Ketika bait Allah dan istananya selesai dibangun, Salomo terus mengerjakan beberapa proyek penting, sehingga Israel dikembangkan menjadi negara yang kuat dan dapat bertahan menghadapi serangan musuhnya, bahkan terus berkembang dan diberkati secara ekonomi. Salomo memperkuat kota-kota di utara. Ia membangun kota berkubu, bertembok, kota perbekalan, kota tempat kereta, dan kota orang berkuda, pasukan berkudanya. Pembangunan fisik ini menunjukkan kekuatan militer dan pertahanan kerajaan Salomo. Sekaligus juga sumber daya manusia di kerajaannya diatur sedemikian rupa. Orang-orang selain orang Israel dipekerjakan sebagai tenaga rodi, yaitu orang-orang Kanaan. Sementara orang-orang Israel bangsanya sendiri bekerja sebagai pejabat-pejabat, prajurit-prajurit, perwira-perwira, perwira pasukan berkuda, dan perwira pasukan berkereta, juga panglima-panglima perang. Salomo terus berkarya dari tugas negara, keluarga, perdagangan, dan lain-lainnya. Semua ditata sedemikian rupa dan tertib dan indah. Tapi satu hal yang pagi hari ini Tuhan mau kita juga mendengar, bahwa di atas kesibukan itu semua, Salomo tidak menjauh dari Tuhan. Tidak menjadikan alasan kesibukannya untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi kita melihat dia memelihara ibadahnya sedemikian rupa. Salomo menata dan mengutamakan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah Musa. Hari-hari mempersembahkan kurban dan hari-hari raya diperingatinya dengan seksama, sesuai dengan tata ibadah yang diatur oleh Daud. Salomo menetapkan para petugas pemuji di bait suci, dan juga para imam bertugas sehari-hari, juga para petugas penunggu pintu gerbang. Di perikop ini dicatat, pada pemerintahan Salomo inilah kerajaan Israel mencapai puncaknya. Tuhan memberkati sedemikian rupa. Kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian, terus berkarya dan setia beribadah. Di zaman modern ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena kesibukan. Sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk hobi, sibuk lain-lain. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, bila hidup kita ingin diberkati Tuhan sedemikian rupa, mencapai puncaknya, kesuksesan secara holistik menyeluruh, roh, tubuh, dan jiwa, maka selain rajin bekerja keras, kita juga harus setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini oleh kasih dan anugerah-Mu. Engkau berfirman, mengajar kepada kami, belajar dari orang yang pernah paling sukses di dunia ini, Raja Salomo. Kesuksesannya dikarenakan bergantung kepada Tuhan, taat, beribadah, tetapi juga rajin bekerja. Dia tidak bermalas-malasan, dia terus bekerja keras, tetapi mengandalkan Tuhan. Sebagaimana kami menerima visi tahun ini, tahun 2024 adalah tahun optimis mengandalkan Tuhan. Kalau kami hidup mengandalkan Tuhan dan rajin bekerja, kami akan optimis tahun ini menjadi tahun penuaian, menjadi tahun keberhasilan, menjadi tahun berlipat ganda, berbuah lebat, manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Teguhkan setiap jemaat-Mu dalam panggilan ilahi ini, berkarya dan beribadah
bersama dengan kami mengerjakan segala sesuatu, kami makin mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kami. Berkati ibadah-ibadah doa, doa pagi online setiap hari, doa korporat setiap hari Rabu, pagi jam 9, menara doa setiap hari Kamis, malam jam 6, supaya menjadi wadah sarana bagi umat Tuhan, mengandalkan Engkau, bergantung kepadamu, berseru kepadamu. Maka Tuhan yang mendengar doa-doa umatnya, memberkati umatnya, menyertai, melindungi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini. Biar kami mengerjakan setiap pekerjaan kami dalam berkat kasih dan rahmat-Mu. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Dengan kesehatan yang daripadamu kami berkarya dan beribadah. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami berkarya dan beribadah. Pegang tangan kami, berjalan bersamamu Tuhan. Berkarya bagi kemuliaan nama-Mu dan mengagungkan Engkau. Menyembah-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berkarya dengan mengandalkan Tuhan. Shalom.